Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah mempelajari satu kaidah yang baru, yaitu berkaitan tentang fiil ta'ajjub. Ya, berkaitan dengan fiil ta'ajjub. Fiil ta'ajjub adalah suatu bentuk yang didatangkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap suatu perkara. Ya, untuk menunjukkan kekaguman atas suatu perkara. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan tata cara untuk membuat fiil ta'ajjub, gitu ya. Tapi sekarang kita kerjakan bersama atau koreksi bersama latihan atau PR kita ya. Kemarin yang pertama sudah dijawab sama Pak Cahyo ya. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Monggo Pak Rahmat, nomor 2 dibaca dulu baru dirubah ya. Monggo. Nomor 2. Bukan. PR nomor 1 Pak, yang ta'ajjub. Ayo Pak. Ya, contohnya hadzal ma'u baridun, jadinya ma'abroda hadzal ma'a. Nomor 2. Kalau an-najmu tanpa waw, ini ada wawnya, jamak dia. An-najmu. Ya. An-najmu dami satu. Oke, dirubah. Ma ajmala an-nujumu. Kemarin kalau dibaca dhammah jadinya ma-nya apa? Ma ajmala an nujuma. Oke, ma ajmala an nujuma dibaca nujuma karena nanti statusnya sebagai maf'ulun bih. Baik, Pak Aris. Hadzal qalam rakhisun ma arkhasa hadzal qalama. Oke, Mas Adri. Nomor 4. Al-lughata. Kok moro-moro lughata, Mas? Al-lughatu al-arabiyyah. Al-arabiyyah sahlatun. Oke. Ma ashala al-lughata al-arabiyyah. Oke, cukup. Ulangi sekali lagi. Ini intonasinya yang butuh dirubah.
ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Oke, ma ashala al-lughatal arabiyyata, gitu ya. Ayo Fit. An-nujumah kathiratun. Ayo. An-nujumah kathiratun. Ma aktsara an-nujumah. Ma aktsara an-nujuma. Monggo Pak Egi. Ya, al-labanu hasanun. Terus. Ahsana al-labana. Oke. Mas Aris. Oke. Pak Egi lagi. Oke, Rafid. Hadal qamisu wasifun ma awsaqa hadal qamisa. Hadal qamisa. Oke. Ayo Mas Adri. Hadal faslu nadifun ma andafa Oke. ma andafa hada fasla. Ma andafa hadal fasla, gitu ya. Baik, setelah ini kita latihan ya untuk ta'ajub. Anda bahasa Indonesia antum berubah jadi bahasa Arab. Oke. Terus latihan yang kedua. Kita kan punya 2 PR kan ya. Latihan yang kedua di latihan yang nomor 7 tentang masalah munada. Di sana munada mufrad dan munada mudhaf. Ya, munada mufrad dan munada mudhaf. Monggo Pak Aris. Ya Aliyu. Pak Rahmat. Nggak boleh sukun, Pak. Ya Abbasu. Baik Pak Aris. Ya Rojul. Oke, Mas Adri. Ya Bintu. Terus. Ya Syekh. Terus. Ya Maryam. Oke. Mas Aris. Ya Abdullahi. Terus pagi. Ya Binatu. Ya. Ya Bintu. Satu lagi. Ya anak. Bener. Binnya bener. Baca harokat akhir yang salah. Nah, ya binta. Ya binta Khalidin. Ya binta Khalidin. Aifid. Ya Saiko as-sayyarati. Ya sa'iqas sayyarati. Mas Adri. Ya Umma Sa'idi. Hmm. Sa'idi. Tapi perhatikan kalau nggak pakai ya itu sa'ad. Ya sa'ad. Ainnya disukun sa'dun. Jadi ummu salah. Ya umma Sa'din. Ya umma Sa'din. Kalau setelah ain ada ya-nya baru Sa'id. Gitu ya. Kalau setelah ain alif Su'ad. Setelah ain alif Su'ad. Perhatikan Pak tulis biar nggak salah. Jadi ada 3 dia, ada ini ya. Begini tulisannya. Ya, maka dibacanya Sa'dun. Kalau begini Sa'idun. Kalau begini Su'adun. Ya, enggak Su'adun. Kalau begini Sa'adah. Ya, Sa'adah. Ya kan? Su'ad, Sa'ah, Sa'adah. Kalau begini nah apa jadi Sa'idah. Ya, Sa'idatu. Ya, Sa'idah.
Ini tolong dibedakan, dan masih banyak pecahannya, ini hanya beberapa ya, masih bisa dibentuk yang lain. Kalau ini mudzakkar, ini muannas. Muannas. Kalau di Arab, Indonesia masuk. Pokoknya nggak tak marbutoh belakangnya lagi gitu aja ya. Tapi sebenarnya su'at itu untuk perempuan. Sama seperti apa? Sama seperti ini. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Ya, sama. Salama mudzakkar, salma muannas. Indonesia. Wah. Ya. Asal nggak ke Arab aja aman insyaallah. Pas ke Arab salama. Kaif salama. Karena salama itu laki-laki. Baik, lanjut. Pak Aris. Ya Abdul Rahman. Terus Pak Rahmat. Ya Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Terus Pak Aris. Ya Imam Masjid. Terus Mas Adri. Ya Abdi. Apa itu Mas ayo? Ya Ibna Abbasin. Ya Ibn Abbasin, ya benar. Kalau mau digabungkan ya benar Abbasin. Ya, kalau Abu Bakar, Abu Bakar, maka bacanya ya Abah Bakrin, dan ini kemarin juga sudah kita jelaskan. Baik, kita hari ini latihan. Kita jangan nambah materi dulu, latihan dulu untuk ta'ajjub. Ya, ini sebagai apa namanya ini hukuman. Ya. Baik, ta'ajjub. Bukan hukuman sih, latihan. Ya, latihan. Karena kalau kita nggak latihan nambah terus, nanti lewat semua ilmunya. Baik, latihan kita nggak usah banyak-banyak, yang penting kita latihan dulu 5 aja. Yang pertama, langsung ya dirubah ya, langsung ditulisnya. Anda bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, antum bahasa Arabnya. Betapa jauhnya masjid ini. Yang pertama, betapa jauhnya masjid ini. Betapa jauhnya masjid ini. Mau langsung dirubah bahasa Arab monggo, mau ditulis bahasa Indonesia dulu silahkan. Betapa jauh masjid ini. Jadi untuk nulis bahasa Arab itu memang mau nggak mau ya semua sih sebenarnya kita harus maksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ana pribadi dulu mulai nulis Arab tapi rapatin genah loh ya. Awal-awal nulis Arab tapi pokoknya nulis tok gitu. Itu anak pas duduk sama sebelah teman anak, kakak senior, kakak kelas. Dia itu istilahnya adiknya ustadz. Jadi dari kecil sudah belajar bahasa Arab. Lah, anak pas duduk sebelahnya dia itu nulis faedah pas kajian pakai bahasa Arab. Sat bahasa Arab itu. Muncullah di dalam diri anak nggak terima begitu. Mosok dia bisa, anak juga bisa gitu ya. Akhirnya anak ikut nulis juga, pokoknya bahasa Arab kok dirangkai-rangkai aja, nggak tahu bener atau salah, pokoknya dirangkai dulu aja. Alhamdulillah dengan itu lama-lama kita tahu cara nulisnya begini, akhirnya terus kebiasaan gitu ya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa, apapun harus dipaksa. Karena kalau ngikutin apa namanya, ngikutin atau nunggu waktu longgar atau waktu kosong atau ada kesempatan, nggak bakal ada apa? Kesempatan. Karena waktu kita tuh padat kok. Ya, waktu kita tuh padat. Lah benar, karena istilahnya misalkan kita pulang
itu belum lagi urusan rumah, belum urusan healing, belum lagi urusan kemerdekaan, ya, dan masih banyak lagi urusan-urusan yang lain gitu ya. Harus dipaksa. Seperti misalkan anak pokoknya subuh misalkan, atau jam sekian anak harus meroja ini, ya harus gitu dilakukan. Yang kedua, betapa banyaknya unta-unta, betapa banyaknya unta-unta, ini betapa banyaknya unta. Yang ketiga, betapa mudahnya pelajaran ini. Yang keempat, betapa bersihnya kamar ini. Yang terakhir, betapa murahnya kitab ini. Waktu cuma 15 menit. Jam 4 selesai ya. 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Ingat cara buatnya, sifat dulu diambil, kemudian setelah itu apa? Dirubah jadi apa? Bentuk isim tafdil. Isim tafdil wazannya apa? Af'al, af'alu. Tapi nanti af'ala jadinya.
Selesai Mas Adri? Masya Allah, kenceng nih Mas Adri. Sini Mas, monggo Mas, anak cek Mas. Begini harus pakai apa namanya? Pakai alif lam. Oh iya. Nih lamannya. Benar, Ustaz. Kalau nggak pakai alif lam dia Ya, tanwin. gitu ya. Iya, Ustaz. Kelewatan, Ustaz. Dan ini harusnya begini. Nah, nggak panjang. Kalau panjang dia artinya ganteng. Oh. Gitu loh. Ya, Ini kan unta-unta atau unta aja, Ustaz? unta. Unta ya. Tak kira unta-unta. Unta-unta nggak apa-apa sebenarnya sih, unta gitu aja. Oke, benar. Pas. Pakai sing sarang. Cepat. Monggo yang sudah di sana cek. Mana pulpennya? Antum ragu ya? Kan ini masjid ini. Iya. Harusnya tambahi, Pakai ini ya. iya kan? Ya Mas Adri ya? Masjid ini ya? Masih ini. Iya kan? Nah ini bukan ini, yang benar ini. Iya. Iya, kita kira unta-unta. Oh iya. Ini harusnya panjang. Dipisah ya, tapi Ya, ini ada alifnya dia. Ya. Apa ini? Karnaval? Pinjam ini pensilnya. Ini kan mudzakkar, harusnya nggak pakai ini. pelajaran iya. Iya, ini baru. Ini penulisannya. Ya. Ya, ini cuman secara kaidah sudah benar, cuman masih apa namanya ini penulisan yang butuh dilatih lagi. Dirubah ini Mas. Mana yang benar? Ini Ya. Begini, nggak panjang dia. Jamalun, bukan Jamalun, Jamalun. Oke. Pinjam pulpennya Pak. Ini bukan pakai ini, tapi pakai yang begini Pak. Betul. Pakai sa.
Yang ini nggak panjang. Ini. Gitu ya. Ini kan manas nih. Iya. Oh, Harusnya pakai H. Oke. Iya, Pak. pernah terus lah. Monggo, Pak, monggo. Pinjam pulpen, Pak. Enggak, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Sama aja. Kalau udah buat gini nggak usah dikasih ya, Pak. Kan asalnya kan pakai ya kan. Ya. Nah, kalau udah dibuat nggak usah pakai ya lagi. Langsung pegang. Langsung gini. Gitu aja. Ini sudah. Ini pakai alif lam. Oke. Ini kan muannas, Pak nih. Iya, Mas. Oh iya, hadihi lali. Iya, lali. Nah, terus ini penulisannya harusnya taknya panjang. Oh iya sih. Ya. Oke. Baik, kita masuk kaidah baru ya. Dibuka kitabnya, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8. Latihan yang ke-8 ini kaidah baru yang sebelumnya belum kita pelajari. Kata beliau, ta'ammal. Suara aman, Pak? Aman ya. Kadang soalnya tadi kan habis post tadi kan, habis noleh ke sana nggak noleh ke sini kan. Takutnya lupa lagi, aduh. Bahaya nanti. Gitu. Mas Adrita yang bisa memahami itu. Taib, ta'ammal al-amthila. Apa arti ta'ammal? Perhatikanlah. Al-amthila. Misal-misal kok Mas? Contoh. Ya, perhatikanlah contoh. Summa, kemudian ayin, tentukanlah fima yali, pada kata berikut jam'al muannatsi as-salima, jamak muannasa salim. Wadbit akhirahu, dan harokatilah akhirnya. Taib, di sini kita masih di dalam pembahasan tentang maf'ul bih. Taib, di dalam papan tulis. Biar nyambung dengan pembahasan. Baik. Kita masih dalam pembahasan tentang al-ulu bi, atau pembahasan tentang masalah o. Apa o? Objek. Ya, atau objek. Sasaran. Nah, kata yang menjadi sasaran itu bisa bermacam-macam. Ya, kata yang menjadi sasaran itu bisa bermacam-macam. Bisa kata yang menjadi sasaran itu, yang pertama adalah kata yang berbentuk mufrad. Apa itu mufrad? Tunggal. Jadi bisa kata tunggal menjadi maf'ulun bi.
Baik yang tunggal itu berbentuk apa? Yang berbentuk mudzakkar ataupun berbentuk muannats. Yang mana betul kita ingat maf'ul bih itu harus dibaca apa? Dibaca nasab. Di sini Ana ingin menerangkan tambahan karena akan masuk pembahasan kita. Nasab itu memiliki beberapa tanda. Ya, nasab itu memiliki beberapa tanda. Gitu ya, maf'ul bih itu harus apa nasab. Lah, nasab ini sendiri itu memiliki beberapa tanda. Ya, sebelum Ana seperti tandanya nanti kita kembali sini dulu. Pokoknya maf'ul bih itu harus nasab. Lah, di sini yang kedua yang bisa jadi maf'ul bih juga adalah apa? Kata jamak. Ya, kata jamak. Ya, kata jamak. Lah, jamak sendiri itu kan beraneka ragam. Ya, jamak sendiri beraneka ragam. Ada yang dia jamak itu namanya jamak al-muannats as-salim. Ada juga nanti jamak apa? Al-mudzakkar as-salim. Ada lagi nanti jamak apa? Jamak at-taksir, ya enggak? Ini sudah kita lewati semua nama jamak ini di jilid 1. Ana kasih tandanya. Jamak muannats salim adalah suatu kata yang menunjukkan banyak yang diakhiri dengan alif dan ta. Ya, yang diakhiri alif dengan ta. Muslimat, mukminat. Ya, apa lagi? Qanitat, hafizat. Nah, pokoknya yang akhirnya alif dan ta begini ya, maka dia namanya jamak muannats salim. Contohnya apa tadi? Muslimatun. Sampai akhir tadi ya. Lihat cirinya mana? Nih, cirinya adalah apa? Akhirnya alif dan ta. Sudah. Ada kalanya juga jamak itu berbentuk jamak mudzakkar salim. Cirinya waw, nun. Contohnya apa? Contohnya muslimuna. Nah, ini. Sudah, muslimuna. Ini cirinya. Waw sama nun. Ada juga namanya jamak taksir. Kalau jamak taksir adalah kata yang menunjukkan jamak yang tidak memiliki pola khusus atau tanda seperti ini. Seperti contohnya talib jamaknya apa? Ya, tulab. Lihat tulab ini. At-tulab ada nggak alif tanya? Ada nggak waw nunnya? Tapi dia jamak kan? Maka dia jamak taksir. Oke. Sekarang kalau kita sudah paham jenis-jenis jamak ini, di sini beliau ingin membawa kita kepada pembahasan maf'ul bih, yang mana tatkala yang menjadi maf'ul bih itu berbentuk jamak. Kalau berbentuk mufrad sudah lewat. Ya, yang berbentuk mufrad sudah lewat, baik yang mudzakkar maupun yang muannats sudah lewat. Contohnya saya melihat atau saya memakan roti, akal tuh al-khubza, gitu ya. Nah, di sini tambahannya apa? Tambahannya dari pelajaran sebelumnya di sini nih yang akan kita bahas nih. Maf'ul bih itu kan harus nasab. Lah, nasabnya maf'ul bih itu memiliki beberapa tanda. Tanda standar. Nih tanda maf'ul bih standar adalah
fathah. Ini tanda standar. Ya, tanda standar adalah fathah. Sudah? Dan tanda standar fathah ini terjadi di mana? Terjadi ketika apa? Kata tersebut mufrad. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Dia nanti ada tempat yang lain. Untuk saat ini yang baru kita pelajari mufrad. Sudah. Tanda yang kedua yang akan dibahas sama beliau kali ini tanda asli. Apa asli itu? Standarnya. Ya, standarnya fathah. Yang kedua adalah kasroh. Selama ini kasroh itu identik kepada majrur, paham ya? Tapi kali ini beliau membuka bahwasanya kasroh itu juga bisa menjadi tanda nasab. Ya, kasroh itu juga bisa menjadi tanda nasab. Kapan? Nah, ini dia. Yaitu ketika pada jamak al-mu'annats as-salim. Jadi tatkala jamak mu'annats salim itu nanti dia menjadi maf'ul bi, maka nanti nasabnya itu dengan kasroh. Nasabnya dengan kasroh. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana cara membedakan kasroh ini majrur dan kasroh ini adalah apa? Maf'ulun bi. Caranya adalah lihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya itu adalah huruf jer atau mudhof, maka kasrohnya di sini majrur. Kalau kata sebelumnya huruf jer atau apa? Mudhof, maka kasrohnya di sini majrur. Tapi kalau sebelumnya itu fiil, apalagi fiilnya itu fiil yang membutuhkan sasaran, maka kasrohnya di situ adalah ya, kasrohnya di situ nasab dan bukan majrur. Dan itu terjadi di mana? Ya, cuman di sini. Di jamak muannats salim. Ya, di jamak muannats salim. Jadi kok bisa kita katakan apa? Jamak muannats salim ini keluar dari standar. Standarnya kan nasab itu harusnya fathah. Dia nyempil sendiri, tandanya apa? Kasroh. Kalau ada yang tanya, apakah ada tanda yang lain? Wadah, sabar. Belum disepil sama beliau, jadi Anda juga nggak buka. Ya, nah ada. Kalau Antum ingin tahu bisa call Mas Aris ya. Sudah bisa, Udah dilewati Mas ya? Udah dilewati. Mas Aris sudah bisa. Baik. Jadi begini, bedanya kitab ini, kitab Durusul Lughah, dengan kitab misalkan Al-Muyassar ya. Pernah dengar kitab Al-Muyassar? Atau Nahu lah, pembahasan Nahu secara umum. Kalau kitab Durusul Lughah ini, beliau sepil kaidahnya sedikit demi sedikit. Gitu loh. Tapi kalau langsung Nahu, itu langsung apa? Sepil semuanya, langsung bruk semuanya. Tandanya ini itu. Sap semuanya. Ya, jadi lebih apa? Mendetail. Makanya kalau antum tujuannya pingin baca kitab, ya langsung aja masuk ke mana? Ya, nahunya. Tapi kalau antum belum siap, di sini dulu. Ya, di sini dulu. Tapi kalau sini dulu antum selesai jilid 1, sebenarnya menurut antum selesai jilid 1, itu sudah punya bayangan, oh ternyata bahasa Arab tuh gini. Masuk ke kitab nahu itu udah nggak kaget sebenarnya. Ya. Cuman memang benar, dibukanya itu selebar-lebarnya, dibuka semua, diberkas semua, brek begitu lah. Jadi akhirnya wah apa gitu lah. Langsung disepil satu-satu aja sudah apa? Ngeliyeng ya. Ini langsung disepil semua, dibuka semuanya, kaidahnya begini, Masya Allah. Anda kemarin tuh dengerin yang bisa itu, pas bahas masalah
jar majrur. Oh, itu langsung disepil tuh. Yang jar majrur jadi huruf jar semua, tanda jarnya ini, tanda jarnya langsung satu kolom. Masuk ini beneran, masya Allah. Tapi ya seru-seru ya gimana lah gitu. Ya, masya Allah. Baik, kita kembali ke permasalahan kita. Di latihan ke-8 ini, beliau ingin menjelaskan, ingat, perhatikan poinnya. Dia ingin menjelaskan kondisi jamak muannats salim ketika dia menjadi maf'ulun bih. Dan nanti tanda nasabnya dengan kasroh. Ini aja, antum ingat. Jadi pembahasan di nomor 8 ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita ketika jamak muannats salim itu menjadi maf'ul bih, maka tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh, bukan fathah. Udah itu aja sebenarnya, intinya itu. Cuman mau nggak mau kan Anda buka dulu semua, baru nanti masuk pada intinya. Apa intinya Pak Rahmat? Coba diulang Pak Rahmat biar teman-teman yang lain bisa ingat. Nomor 8 ini intinya apa? Pembahasan tentang ketika menjadi maka tanda apanya? Tanda nasabnya dengan kasroh. Baik, kita ulangi tugasnya. Ta'ammalil amthilah, perhatikanlah contoh. Summa, kemudian ayyin, tentukan fi mayali, pada kata-kata berikut. Apa yang ditentukan? Jamak muannats salim. Perhatikan, antum tentukan, oh ini jamak muannats salim. Tadi kita sudah sebutkan cirinya apa? Alif dan ta. Lah, ketika sudah ketemu, maka waqbit akhirahu, harokatilah akhirnya. Sudah ya? Jadi pertama antum cek dulu mana yang jamak muannats salim. Sudah? Setelah itu nanti baru apa? Diharokati akhirnya ketika menjadi maf'ulun bih. Ya. Dan ini memang butuh latihan gitu lah. Butuh latihan. Kita lihat contoh. Di sini ada 3 contoh. Contoh mufrad dan contoh jamak muannats salim. Ra'aitu sayyaratan. Mana maf'ul bihnya Pak Egi? Sayyaratan maf'ul bih. Dia berbentuk mufrad atau jamak? Sayyaratan berbentuk mufrad atau jamak? Mufrad. Muannas atau mudzakar? Muannas. Jadi yang dijadikan jamak muannats salim ya harus muannas, gak mungkin mudzakar. Ya. Di sini dia nasab sebagai maf'ul bih dan dia pasti dengan tanda standar yaitu apa? Fathah. Tapi ketika dijamak, lihat ra'aitu sayyaratin. Kalau secara arti kan sama. Saya melihat mobil. Sama, mobil itu menjadi objek. Tapi bedanya apa? Kalau mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Tapi ketika dia berbentuk jamak muannats salim, tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Contoh lagi, sa'alat, ini boleh dibaca sa'alat, boleh juga dibaca sa'alatil karena sukun ketemu sukun, terserah. Kalau antum bacanya sa'alat, jadi antum berhenti. Sa'alat al-mudiratu. Kalau antum sambungkan sa'alatil mudiratu at-talibata. Mas Adri, apa artinya itu Mas? Idza sa'alta fas'alillah. Indaka soal. Apa soal Mas? Oh, soal kok soal? Pertanyaan. Jadi apa? Pertanyaan. Ya enggak no, itu kan kata dasarnya Mas. Ini pekerjaannya. Pertanyaan itu kan kata dasarnya. Tanya. Perbuatannya? Bertanya, gitu loh Mas. Al-mudiratu? Kepala sekolah. Laki atau perempuan? Perempuan. Kok tahu perempuan Mas?
Ya kok tahu Anas mas? Mas Adri ini lagi nggak di tempat ini Mas Adri ini. Kenapa tolibah Mas? Anda tanyanya al-mudirah kok? Sa'alat al-mudirah, tuh mudirahnya itu kepala sekolahnya perempuan atau laki-laki? Laki-laki Mas. Fit? Perempuan. Kok tahu perempuan? Karena Mu'anas. Karena kok tahu Mu'anas? Ada tak marbuto. Iya, ada tak marbuto gitu ya. Terus tolibatun. Nah, apa artinya? Jadi semuanya siswi. Semuanya jadi apa artinya? Kepala sekolah kepada siswi. Sekarang, kalau secara kedudukan al-mudirah itu sebagai apa? Al-mudirah sebagai Al-mudirah itu secara kedudukan sebagai apa? Fa'il, pelaku. Maka dibaca dhammah. Sedangkan thalibah secara kedudukan sebagai maf'ulun bi. Jadi nanti fokusnya kepada thalibahnya. Ya, setelahnya sa'alatil mudiratu at-talibati. Awalnya ta jadi ti. Yang membedakan apa? Kalau ta mufrad, kalau talibati jamak muannas salim. Qara'tu al-majallata. Mana maf'ul bihnya di situ? Pak Aris. Majallata. Apa sih artinya emangnya? Semuanya apa artinya? Membaca. Siapa pelakunya? Saya membaca majallah. Oke, saya membaca majallah. Qara'tu al-majallati. Mana sekarang sasarannya Pak Aris? Majallati. Ini sasarannya. Al-majallati sasaran. Dan di situ diharokati dengan kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Gitu ya. Baik. Coba kita baca ini. Pak Egi, baca nomor 1. Kenapa dibaca hu? Ayo. Enaknya gitu saat ini. Nggak boleh. Karena Allah pelaku, maka dibaca hu. Ulangi. Kenapa dibaca syamsa? Wah, ini dia nih mulai berat nih. Kenapa jadi baca syamsa kok nggak baca syamsu? Karena Sasaran. Oke, terus. Kenapa baca komaro? Sasaran juga. Namanya atof. Atof kepada sasaran maka menjadi sasaran. Atof kepada nasob maka dibaca nasob. Masih ingat kan atof kan? Atof itu pakai wa gitu loh. Jadi atof kalau disandarkan kepada yang nasob maka dibaca nasob. Terus, seperti ya sama kayak naat. Atof sama kayak naat. Terus, wan nujuma. Nujuma ini jamak. Jamak apa ini? Jamak itu yang terakhir. Taksir. Kan dia nggak ada alif ta, nggak ada waw nun. Terus, bihar. Terus, oh kok sukun? Nah, samawati. Ingat ya. Baik, kita kupas sedikit. Contohnya. Sudah nih ya. Jadi sini yang standar, ini anak tambahi. Yang standar di sini jadi mufrad plus apa ini? Plus jamak taksir. Ini standar ya, pakai fathah. Ya, standar pakai fathah. Baik, sekarang kita kupas contoh yang tadi. Anak hapus atasnya ya. Yang bagian atas anak hapus.
Ini mulai agak panas ini. Ya, yang jelaskan juga pusing. Apa di situ bacanya? Khalaqallahu asyamsa. Asyams terus wal qamara wan nujum wal bihar wal ard was samawat, gitu ya. Kita perhatikan di sini. Kalau secara kedudukan ini kan khalaqa fi'il. Ya Pak Rahmat ya. Allah karena dia apa? Pelaku yang menciptakan. Kan begitu. Kemudian asyams sasaran maf'ulun bi. Ya, sasaran maf'ulun bi. Kemudian waw ini fungsinya adalah apa? Ngikut. Waw itu membuat dia ikut sama sebelumnya. Jadi nanti i'rabnya sebelum maf'ul bi. Jadi dibaca apa? Karena syamsa dibaca nasab, al-qamar mufrad atau jamak? Emang qamar ada berapa? Ya mufrad. Al-qamar. An-nujuma dibaca nujuma juga. Jamak taksir. Wal bihar ra. Jamak taksir. Wal arda mufrad. Wasamawati. Kenapa kok nggak dibaca fathah juga? Perhatikan di sini. Ini dia. Ini intinya di sini. Kok samawati? Kok dia kan lihat nih. Kalau secara harokat kan syamsa wal qamara wal nujuma wal bihara wal arda. Semuanya fathah. Tapi di sini kenapa dibaca samawati? Karena setiap kata itu memiliki tanda nasabnya sendiri. Jangan ngikut enaknya. Kalau secara enaknya kan apa? Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Ngikut sebelumnya. Nggak boleh. Secara kaidah kedudukan itu yang diikuti adalah apa? I'rabnya. Kalau dia nasab, ngikut nasab. Adapun secara harokat, setiap kata memiliki harokatnya sendiri. Maka dibaca samawati. Kenapa? Karena di sini kan nanti dia kan ataf sebagai maf'ul bi juga kan. Sedangkan tanda dia menjadi maf'ul bi dengan kasro, maka harus samawati. Nah, disinilah yang beliau maukan tadi. Cari jamak muannats salimnya harokati. Jangan sampai salah. Kayaknya seru PR. Plus i'rab. Ya, di PR plus i'rab. Tuh, Pak Rahmat ngirim mana panjang loh i'rab itu, masya Allah. Iya. Masya Allah ini nggak remeh. Iya. Antum juga jamu kalah, kirim kanan. Keluarnya saat kalau longgar dikerjakan, longgar tok di sana. Baik, masya Allah. Nah ini juga sama ya, dikerjakan plus di i'rab. Baik, cukup. Kayaknya antum sudah panas kena jamu muannats salim. Ya, sebelum kita tutup, Mas Adri, kesimpulan yang antum dapatkan apa untuk latihan ke-8 ini? Kesimpulan dulu Mas. Nasab ada dua. Tanda nasab ada dua. Oke. Ada yang fathah, ada yang kasroh. Standarnya itu di fathah. Oke. Di kasroh ketika ketemu jamak muannats salim. Ya, ketika jamak muannats salim itu jadi maf'ul bi yang harusnya nasab, tandanya dengan kasroh. Untuk mengi'rab, Anda ingatkan lagi harus tahu artinya. Harus tahu artinya dulu. Apa arti per kalimat tersebut baru bisa antum ini mengi'rab. Taib. Ada yang ditanyakan? Ada? Kok tambah susah? Hah? Ini Ustaz, ya sedikit lah. Yang mau doa pagi petang Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Islam dina. Terus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah. Itu kan ya apa nasab. Iya. Itu sama kayak gini. Raditu billahi robban.
waraditu bil islami dinan. Kan asalnya gitu artinya. Aku ridho Allah menjadi Rabb, dan aku ridho agama Islam menjadi agama, dan aku ridho Nabi Muhammad menjadi Rasul dan Nabi. Sama kayak gitu. Maka dibaca bawa semua karena ada wanya, ada wawa mudah itu sama. Makanya orang kalau semakin ngerti, oh ternyata baca selama ini gini toh sebabnya ini, karena ini toh. Kalau orang nggak ngerti, nggak belajar kan nggak tahu pokoknya ngunus kokono wis melu ae. Jadi ya. Nah, itulah pentingnya belajar. Kalau dilihat dari contoh saya itu kan dari kata pertama itu muanas ketemu yang makhluk lebihnya muanas, dan kadang PR-nya itu bukan muanas tapi nanti ketemu yang muanas. Nah, kalau PR-nya di sini antum cuma disuruh cari apa? Mana jamak muannats salimnya, gitu. Kan tadi di atas cuma nyontohkan, ini loh jamak muannats salim, gitu. Awalnya gitu. Ya sama kayak gini loh Pak, kalau misalkan orang angkatan ya. Kan polisi bilang kalau pas nyergap itu musuh kan apanya? Angkat tangan, kalau enggak kami tembak, kan gitu bahasanya. Angkat tangan, kalau enggak kami tembak. Kalau di lapangan gitu enggak? Baru bilang apa? Angkat tangan sudah, pihak musuh juga sudah nembak gitu. Jadi kadang secara teori begini, tapi ketika di lapangan itu sensasinya lebih menegangkan gitu loh. Secara contoh kan apa? Mufrad muannas jamak, mufrad muannas jamak. Kok gini contohnya gitu dia. Nah, makanya anak katakan tugas di sini antum cari mana yang muannas. Jadi antum lingkari dulu. Oh ini yang muannas, ini jamak muannas salim, ini jamak muannas salim. Nah, nanti ketika nasab kasroh gitu. Cari dulu mana jamak muannas salim. Kemudian ya. Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dikirim ke anak ya. Ya Mas Haris ya. Mas Haris bagian ngingetkan loh.